Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan presentasi di pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Sri Ayu Pracipta, S.Akun MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak, serta teman-teman yang saya banggakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Pipi Nurdianti yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi hari ini dengan tema teori-teori pemungutan pajak. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama adalah Alif Utama, yang kedua Putri Ayu. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Alif Utama selaku pembaca materi pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judul materi kali ini yaitu teori-teori pemungutan pajak. Dasar teori pemungutan pajak. Yang pertama, A. Teori asuransi. Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat atau seseorang yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Teori ini hanya memberi landasan saja karena teori ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pemungutan pajak atau bisa disebut juga dengan premi tidak tepat disamakan dengan pajak. Adapun yang kedua atau B, teori kepentingan. Teori kepentingan ini dapat diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta, benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Teori kepentingan sebagai landasan untuk pemungutan pajak kurang tepat karena seharusnya kepentingan warga yang dimiliki harta yang sedikit secara kepentingan sosialnya lebih banyak dan seharusnya membayar pajak lebih besar. Yang ketiga, C. Teori gaya pikul. Adapun teori gaya pikul ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harta sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan. Adapun menurut ahli, teori gaya pikul yaitu Siningler dan De Master, yaitu gaya pikul ditentukan berdasarkan beberapa komponen, diantaranya penghasilan, kekayaan, dan suasana keluarga. Adapun menurut Profesor Delegen, gaya pikul dalam pengertian bahwa kekuatan seseorang untuk membayar uang kepada negara adalah setelah dikurangi dengan minimum kehidupan. Teori gaya pikul ini banyak diikuti karena lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan. Adapun yang keempat, teori gaya beli. Teori gaya beli ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Teori ini dapat diartikan kemaslahatan suatu masyarakat akan tetap terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan suatu ketetapan terjamin dengan pembayaran pajak berdasarkan teori gaya beli. Teori gaya beli ini suatu rumah tangga dalam masyarakat dalam sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak dilakukan pada fungsi mengatur atau bisa disebut dengan regularen dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Adapun yang kelima, teori bakti. Teori bakti ini menekankan pada paham organisasi yang mengerjakan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi atau perkumpulan dari individu-individu, maka timbul hal mutlak negara untuk memungut pajak. Melihat terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat. Teori bakti ini disebut juga dengan teori kewajiban pajak mutlak. Adapun yurisdiksi pemungutan pajak ada tiga. Yang pertama, asas tempat tinggal. Yang kedua, asas kebangsaan. Dan yang ketiga, asas sumber. Penggolongan jenis pajak dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama, penggolongan jenis pajak yaitu mencakup menurut sifatnya. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak atau bisa disingkat dengan WP dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang pada waktu tertentu. Misalnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal tertentu atau peristiwa tertentu saja. Adapun yang kedua menurut sasarannya, yang pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadilan pribadi wajib pajak. Subjektif, teori gaya pikul CO pajak penghasilan.
Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan atau melihat objeknya, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak atau bisa disebut dengan COPPN. Menurut lembaga pemungutannya, yang pertama, pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh DKU atas nama Dirjen Pajak. Jenis-jenisnya yaitu PPH, PPN, PPNBM, PPB, dan BPHTB serta bea cukai materai. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau bisa disebut dengan Dipenda. Hasil pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah retribusi, daerah dikelola oleh Dipenda. Yang pertama, pajak daerah TK1, yang kedua, pajak kendaraan bermotor, yang ketiga, bea balik nama kendaraan bermotor, yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Adapun pajak daerah TK2 yang terdiri dari 6. Yang pertama, pajak hotel atau restoran, pajak hiburan, pajak realisme, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan dan galian golongan C. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Putri Ayu untuk membacakan materi selanjutnya. Baiklah, saya lanjut. Retribusi yang dikelola oleh pemerintahan daerah terdiri atas 3 jenis sebagai berikut. 1. Retribusi jasa umum, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, sampah atau kebersihan, parkir, pasar, dan lain-lain. 2. Retribusi jasa usaha, antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, terminal, parkir khusus, penitipan anak, pangkas rambut, dan lain sebagainya. 3. Retribusi perizinan tertentu, antara lain izin peruntukan penggunaan tanah, mendirikan bangunan, gangguan, dan lain-lain. Sistem pemungutan pajak. 1. Official Assessment System adalah suatu asisten pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang. B. Self Assessment System adalah suatu sistem kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, atau melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. 3. Withholding System adalah suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang pihak ketiga itu yang kemudian menyetor dan melaporkan kepada WP atau wajib pajak. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dan dalam pembayaran pajak, baik dari segi perhitungan maupun segi waktu. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya, 1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. 2. Pajak berlakukan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. 3. Atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang telah dibacakan tadi, bahwa ada beberapa syarat yang harus ditetapkan dalam WP atau wajib pajak, yaitu antara lain: 1. Pemungutan pajak harus adil. 2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. 4. Pemungutan pajak harus efisien. 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya akan membaca kesimpulan presentasi kami hari ini, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Itu tadi hasil materi yang kami sudah paparkan. Sekiranya ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan bertanya di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.